Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukup sampai sekian saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Oh ya. Iya. Tadi ada telaga atau salju. Iya, ya. Kayaknya yang saya tahu ada telaga lainnya. Iya. Papadan. Iya. Apakah telaga Al-Kautsar ini hanya bersifat sementara? Iya. Saja di masuk juga. Iya. Telaga kita ada lagi. Iya. Yang kedua, masuk depan ini katanya kehidupan di surga nanti. Iya. Visi kita itu sama. Iya, iya. Akal Muhammad dan Iya. Daud dan Iya, iya. Nabi dan seterusnya. Iya. Yang ketiga sekedar info, pernah ikut tubuh keliling jemaah dulu, nanti kita bapak Pak Musalim, Iya. kita tahu bulan lalu kan sudah 22, itu ikut. Iya. Ada tembakan jalan, dulu kena sebelah. Iya. Terus waktu dipindahkan jasad tersebut tutup Pak, Iya, iya. cuma kering. Iya. Jadi saya semangat keluarga, apa orang biasa, tapi orang tua kami ini terbaca pula di kebun setelah Iya. berkebun. Apakah baca itu dalam artian baca hati dan lisan? Oh ya, ya. Oke. Yang pertama itu masalah telaga Al-Kautsar, Pak. Inilah yang diperdebatkan di antara para penafsir, Pak. Ya, jadi bukan kita saja Pak yang bingung. Penafsir bingung juga dia. Penafsir begini. Sebagian penafsir mengatakan telaga Al-Kautsar itu setelah hari balasan nanti. Maksud setelah hari balasan di dalam surga juga ada telaga Al-Kautsar. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang penafsir yang pernah hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Al-Kautsar qablal hisab. Itu telaga Al-Kautsar itu sebelum seorang dihisab. Maka setelah dihisab tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Nikmat itu tidak ada lagi. Artinya apa? Ibnu Abbas ingin mengatakan, seorang ketika mau dimasukkan ke dalam surga saja sudah diberikan nikmat yang luar biasa, apalagi di dalam surga. Ya. Artinya apa? Nikmat dalam surga itu, nikmat di telaga Kautsar tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan dalam surga. Lebih dahsyat lagi nikmatnya. Artinya ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, apalagi nanti sudah masuk ke dalam surga, nikmat lebih besar lagi, melebihi telaga Al-Kautsar. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, telaga Al-Kautsar itu tuqadu bisab'ina alfa malaikah. Dia itu dijaga oleh 70.000 malaikat yang selalu menghalau orang yang akan masuk ke telaga Kautsar tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ingin masuk ke telaga Kautsar itu dipakaikan baju semuanya, Pak. Pakai baju. Yang kan telanjang kita. Sehebat apapun seorang itu ketika dia dibangkitkan semua telanjang. Dipakaikan baju. Setelah itu masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, ya, bersama Jibril. Nabi Muhammad bertanya, "Apa itu ya Jibril?" "Itu telaga Al-Kautsar." Tapi Jibril tidak pernah mengatakan untuk apa telaga itu, bagaimana telaga itu, tidak pernah mengatakan. Cuma Nabi Muhammad melihat saja. Airnya kok berubah-berubah, katanya, Pak. Bisa berubah-berubah airnya. Kadang-kadang warnanya ini kadang bahagia sekali lah. Makanya ketika turun ayat, ketika Nabi berada dalam masjid, Nabi sedang, kan biasa kita kalau dalam masjid kita lihat ke atas, ya kan, bulu-bulu puasa kan. Kita duduk tak kala-kala langit-langit ni apa tak duduk jarongnya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang melihat-lihat ke atas, supaya turun ayat Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar ya fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Nabi Muhammad tersenyum. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa tersenyum sendiri ya Rasulullah?" Ya. Dijawab oleh Rasulullah, barusan saja turun ayat Al-Quran, kita akan diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah. Langsung terbayang sama Rasulullah, telaga Al-Kautsar yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa? Sudah pernah lihat oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak pernah mengatakan apakah telaga Al-Kautsar itu diberikan nanti ketika di dalam surga atau diberikan sebelum masuk dalam surga. Tapi ini diberikan komentar oleh Ibnu Abbas yang bersama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas mengatakan qablal hisab, sebelum dihisab. Ya. Makna qablal hisab artinya setelah dihisab tidak ada lagi itu. Satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Kehidupan di surga. Ada kisah orang yang sama
Oh ya. ganti Nabi Yusuf. Betul. Iya. Kecuali ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, bahkan begini. Kenapa orang bakhil tak boleh masuk ke dalam surga? Sebenarnya bukan orang bakhil saja, Pak. Orang yang punya penyakit hati tak boleh masuk dalam surga, Pak. Ria, dengki sama orang lain tak boleh, Pak. Tak boleh. Maka kita ini ketika di akhir Ramadan, ada enggak perubahan yang signifikan di akhir Ramadan, Pak? Kalau ada, hati selama ini makin tenang saja. Nyanya kamu lain sinyal-sinyal muttaqin ya, Pak. Tapi hanya berakhir Ramadan bahkan lu makin dengki juga Paknya nih, Pak. Ini kalau makin dengki saja, Pak. Ini artinya apa? Ini sinyal-sinyal Ramadan kita ditolak ini ada, Pak. Jadi artinya kita tidak bisa selama ini kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa hati kita ini bersih dan suci, Pak. Ya. Ini namanya kembali kepada fitrah. Arti fitrah apa? Anak kecil itu hana dosa ngurul lain, Pak. Dia tidak dendam, tidak apa-apa. Ya. Jadi makanya puasa Ramadan itu untuk apa? Supaya kita bersih hati kembali kepada fitrah. Jadi makanya ketika kenapa orang bakhil tak boleh masuk ke dalam surga? Kenapa orang dengki tak boleh masuk dalam surga? Karena masih ada penyakit hati, Pak. Makanya dibakar dulu dalam surga walaupun dia ahli ibadah. Dibakar dulu dalam surga. Setelah dibakar di dalam neraka. Setelah dibakar dalam neraka, si fulan ini akan diambil dan dimandikan, Pak. Ketika dimandikan di situlah wujudnya berubah, Pak. Di situ di dalam riwayat disebutkan, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu, tumbuhlah daging yang baru, bukan daging yang berbuat maksiat dulu. Tumbuhlah rambut yang baru, bukan rambut dulu yang tumbuhnya itu dari sesuatu hal yang kita makan haram. Makan haram itu itimoh oleh, Pak. Itimoh atau oleh, Pak. Maka ini dibakar semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia bersih, maka ketika itu dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu tubuhnya sama semuanya, Pak. Ya, baru sama dulu, Pak. Ya. Jadi bukan daging yang dulu, tidak. Ada orang cacat dulu, ini tidak cacat lagi dia. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dibangkitkan di padang mahsyar itu sebelum masuk ke dalam surga, itu dalam bentuk aslinya dia. Tangannya masih tangan yang dulu, semua yang dulu. Maka ketika bersaksi adalah tangan yang dulu yang bersaksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Kemudian yang ketiga, itu ada orang meninggal ya, Pak. Ya. Itu bisa saja, Pak. Jadi artinya tapi kita tidak bisa menilai begini nanti. Ada orang ketika waktu kita, dia seorang ahli ibadah juga, contoh, Pak. Ketika kita buka kok tinggal tulang-tulang, oh berarti hana aja ya, hana apa aja ya. Kalau itu bagus, oh ini tidak bagus, tidak ya. Jadi artinya ada dua orang yang terus dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau secara lazimnya, secara umumnya, seorang itu memang dia musnah semuanya, Pak. Dia jadi tulang-tulang dan hancur seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Memang 1-2 orang itu ada. Itu bisa saja nanti dalam bentuk karamah atau bagaimana namanya. Tapi nanti secara umum memang tulang-tulang itu di dalam Al-Qur'an digambarkan ya seperti ini. Idzaman nakhirah. Menjadi debu-debu. Cuma nanti yang tertinggal adalah tulang ekornya, Pak. Dari tulang ekor inilah ini apa istilahnya ini? Komando ya. Komando itu di situ, Pak. Jadi artinya di tulang ekornya di komando, Pak. Semua akan berkumpul semuanya. Jadi tidak ada satupun yang ketukar. Walaupun daging kita sudah hancur, tulang kita sudah hancur, ketika dibangkitkan tidak ada yang ketukar sedikit pun tangan kita. Kecuali apa? Di dunia dulu itu yang tidak hancur, orang tertentu saja, Pak. Kita tidak memungkiri juga hal itu. Kalau kita lihat memang nanti dia ada baca Al-Qur'an, ada buat ini, buat itu. Karena kalau kita ingin melihat di dalam tafsir itu yang membuka hal-hal seperti itu kebanyakan ada dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Ini bukan Baydawi, ini Sawi, Pak. Kalau Imam Baydawi, beliau selalu dia pada akhir misalnya kita mengkaji surah apa ini? Surah Nazi'ah. Pada akhir kajian beliau selalu mengatakan kita sudah selesai mempelajari tafsir ini. Rasulullah bersabda, barang siapa mengamalkan ayat ini dan membacanya pada ini maka dia akan gini. Nah, itu yang sering itulah Imam Al-Baydawi. Tetapi masalahnya kebanyakan hadis yang beliau ungkapkan dalam tafsir Al-Baydawi itu banyak hadis dhaif. Bahkan ada hadis mungkar, Pak. Ya, ada hadis mungkar. Jadi beliau tidak membedakan karena beliau bukan pakar hadis. Jadi beliau itu hadis yang ini beliau masukkan, hadis ini beliau masukkan. Sama seperti Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang Imam Al-Ghazali nanti mengambil ada hadis hadis dhaif, ada hadis ini macam-macam hadis. Makanya yang mentahqiq, tahqiq itu apa istilah bahasa Indonesianya? Lupa saya. Dikaji ulang. Makanya ada kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dengan versi yang berbeda-beda. Kenapa berbeda? Padahal pengarangnya sama, Pak.
Bukan pengarangnya sekarang masalahnya. Masalahnya orang yang mentahkik kitab beliau yang berbeda-beda, yang menelaah kitab beliau yang berbeda-beda. Sehingga ketika penelaah itu dia menelaah kitab beliau, beliau mengatakan ini hadis ini punya Imam Ghazali ini dhaif sebab begini-begini. Ini tidak ada kita jumpai asalnya, tidak ada kita jumpai landasan hukumnya. Nah, itu Pak, ini diberikan apa namanya? Apa istilahnya itu? Gambaran bagi orang-orang yang menelaah, penelaah kitab beliau. Tapi kalau kita kaji kitab beliau saja tidak memadai, Pak. Di situ nanti ada hadis apa namanya dhaif, kita tidak tahu itu, ya. Makanya nanti perlu kepada orang yang ketiga, mereka yang menelaah khusus dan mengatakan kalau hadis ini tidak, hadis ini dhaif, hadis ini begini, hadis ini tingkatannya begini, ya. Hadis ini tidak punya landasan hukumnya, tidak punya asalnya, ya. Demikian. Mungkin ada yang lain, ya. Mungkin ini hari terakhir ya Pak. Jadi baik tengok megang-megang tengok sibuk mengikuti tengok adanya ini hari terakhir. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan kapan-kapan lagi lah insyaallah. Bagaimana hukumnya pilihan penghakiman Nabi bagi orang-orang yang berada di pulau-pulau pedalaman itu yang jauh dari kehidupan luar? Iya. Yang gampang untuk mengetahui tata cara sholat. Iya. Iya, ya. Oh ya. Oke. Yang kedua, mengenai malam Lailatul Qadar. Apakah Allah itu menurunkan malam Lailatul Qadar itu secara bersamaan? Iya. Karena seperti yang kita ketahui di setiap negara berbeda. Oke, ya. Ya, sejauh yang pertama dulu, Pak. Kalau seandainya seorang itu lahir dalam keadaan tuli dan buta, maka dia sudah rufi al-qalam, tidak diazab dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang itu dia tuli dan buta. Maka ketika saya memberikan pengajian di kapal apung, Pak. Jadi saya kasih tahu sama jamaah. Ini kalau ada di antara jamaah yang tuli dan buta, saya bilang, atau punya anak tuli dan buta, kita jangan marah-marah sama Allah. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa terima kasih? Anak ini sudah dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Dia tidak bisa mendengar apa-apa dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelah saya terakhir pengajian saya, ada seorang yang buta mengikuti saya. Sampai saya keluar, dia ikuti terus. Ustaz, saya apa diangkat juga azab saya oleh Allah? Ketika saya ngomong, Bapak dengar enggak? Saya dengar. Bapak diazab juga kalau enggak berbuat baik. Kecuali Bapak sudah tuli dari kecil. Oh begitu Ustaz ya. Tapi saya buta. Walaupun buta tapi Bapak mendengar kan? Saya dengar. Ketika azan ada dengar? Dengar. Wajib pergi salat juga, saya bilang. Pergi salat. Ya. Oh begitu ya. Berarti yang enggak ini apa? Buta dan tuli. Buta dan enggak mendengar apa-apa. Itu baru rufi al-qalam. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya tidak mengazab satu kaum, saya tidak menghancurkan satu kampung, saya tidak menzalimi satu kampung, menghancurkan mereka dan memusnahkan mereka, kecuali sudah saya kirim Rasul ke situ. Rasul artinya apa? Bisa saja Nabi Muhammad, bisa saja pendakwah, bisa saja orang yang mengajak kepada kebaikan, dan sebelumnya mereka itu sudah diberikan pengarahan-pengarahan bagaimana ibadah dan lain sebagainya. Satu. Yang pertama itu, saya tidak mengazab. Yang kedua, saya tidak mengazab satu kaum kecuali mereka zalim kaum itu. Maka kalau kita lihat ada kampung, ada apa yang diberikan musibah oleh Allah, artinya apa? Kampung itu zalim, kampung itu. Mereka berbuat zalim. Berbuat zalim dengan arti yang sangat luas sekali. Ya. Jadi artinya kalau ada seandainya ada penduduk kampung, mereka tidak tahu apa-apa, salat tidak tahu, apa-apa tidak tahu hukum taklifi dan apa-apa, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mau diazab apanya? Mereka tidak tahu apa-apa memang. Yang berdosa itu ketika kita yang tahu mengetahui keberadaan mereka tidak mengajarkan mereka. Ini masalahnya dia. Jadi makanya seorang anak itu ketika dia dewasa, terus beranjak dewasa, kalau dia tidak tahu salat itu tidak salah dia itu. Yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak mengajarkan salat kepada anaknya. Tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Makanya anak ini nanti bisa berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau masuk ke dalam neraka. Ini ada hadisnya di dalam Kitab Al-Muwatta punya Imam Malik ada, di dalam hadis Imam Al-Bukhari ada, tetapi hadis ini itu ketika Allah menyuruh anak-anak yang saleh untuk masuk ke dalam surga. Wahai anak yang saleh, masuk kamu ke dalam surga. Anak saleh ini tidak mau, dia diam saja. Berapa kali dia diam saja. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surga padahal surga sudah ada di depan matamu? Dijawab oleh anak yang saleh ini, wahai ya Allah, kami seperti saleh seperti ini gara-gara ayah ibu kami. Yang mengajarkan agama ayah ibu kami. Yang membuat kami hafal Quran ayah ibu kami.
memberikan motivasi kepada kami. Yang kami bisa berdoa gara-gara ayah ibu kami. Kami masuk ke dalam surga gara-gara ayah ibu kami yang mengajarkan kami sesuatu, agama, salat dan lain sebagainya. Kami tidak ridha kalau pada hari ini kami masuk ke dalam surga dan ayah ibu kami kau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha ya Allah. Ya. Jadi maunya kamu apa, kata Allah? Kami maunya orang tua kami, ayah ibu kami sekarang masukkan juga ke dalam surga bersama kami. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, tolong kalian deteksi orang-orang tua dari anak-anak yang saleh ini, masukkan juga ke dalam surga bersama mereka. Ya. Tapi kalau anak itu tidak tahu salat, anak itu tidak tahu puasa, tidak tahu apa-apa dia bisa berhujah juga di depan Allah. Ya Allah, tidak adil kau masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Tidak diajarkan agama sedikit pun. Tapi kalau sekarang nggak mungkin lagi agama itu seorang nggak tahu, nggak mungkin lagi. Sekarang internet itu sudah luar biasa itu. Ya, walaupun seseorang di pedalaman manapun, sekarang kan sudah sinyal itu sudah masuk kemana saja. Melalui teknologi seorang itu sudah bisa mendeteksi bisa cari informasi ini, informasi itu ya. Kecuali memang tidak sama sekali. Dia memang tidak tahu apa-apa. Maka kalau memang tidak tahu apa-apa, ini sama seperti orang tidur. Orang tidur. Makanya kenapa ketika kita terbangun subuh jam 8 atau jam 9, ketika terbangun lakukan salat subuh. Jangan, maka lewat kakilah baik temayang le, tinggal hundang temayang lom. Ya, tidak. Kapan teringat di situlah salat. Ya. Jadi artinya ketika seorang itu tertidur, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dituntut oleh Allah ketika dia tertidur. Maka hukum taklif itu tidak ada. Ketika seorang gila begitu juga. Maka ketika dia gila, dalam keadaan gila itu tidak dituntut apa-apa oleh Allah, apapun yang dia lakukan. Ya, makanya orang gila selalu tersenyum. Ya. Kenapa? Tidak ada dosa apa-apa sama dia. Dia berbuat apa saya senyum selalu. Ada musibah pun senyum, ada yang pun senyum, semua senyum dia. Kenapa? Hatinya itu sudah tenang sekali. Ya, tenang sekali hati dia. Tinggal menunggu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua tadi apa tadi? Oh ya, Lailatul Qadar. Ini sebenarnya sudah pernah saya ungkapkan. Kalau belum pernah di sini mungkin tempat lain. Kalau kita sekarang jam 7, itu di Mesir itu jam 3 malam. Di Sudan jam 2 malam sekarang. Ya. Ketika mereka Lailatul Qadar, kita tidak ada lagi Lailatul Qadar. Atau ketika kita jam 8 malam, kita sudah mulai masuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau versi tafsir Ibnu Abbas, itu setelah salat Isya sampai fajar, sebelum fajar. Itu waktu kira-kira ada berapa jam itu? 7 jam ya. 7 atau 8 jam. Yaitu Lailatul Qadar itu. Jadi kalau seandainya kita ini malam sedang Lailatul Qadar, di tempat lain tidak, mereka masih pagi. Jadi bagaimana Lailatul Qadar itu? Inilah pemahaman yang pertama. Tanazzalul malaikah. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa komponen kalimat yang berbeda-beda. Kalau tanazzala itu turunnya bertahap-tahap. Contoh satu orang turun ya. Misalnya ada sebuah apartemen sedang makan pagi itu, dari ini turun satu. Ini namanya tanazzala namanya. Tapi kalau yanzilu turunnya sekaligus semua turun ya. Tanazzalul malaika, pada malam Lailatul Qadar malaikat turunnya bertahap-tahap. Pertama di Aceh dulu atau di Indonesia dulu. Ketika habis di Indonesia maka mereka akan pergi ke Singapura. Mereka akan pergi ke Ethiopia, mereka akan pergi ke ini. Terus begitu. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, malaikat itu dan roh itu akan turun pada malam Lailatul Qadar secara bertahap-tahap, tidak turun sekaligus semuanya. Contoh misalnya dalam 5 menit ini turun sekian, 5 menit kemudian turun sekian. Sempurna mereka turun ketika mau berakhirnya malam Lailatul Qadar, turun semua. Akhirnya apa? Kembali lagi semua ke langit. Ini pemahaman yang kedua. Jadi makanya kita jangan mana Lailatul Qadar di sini, Lailatul Qadar di sana, bukan Lailatul Qadar. Ya memang begitu dia, tidak menyeluruh dia. Tanazzalul malaikah. Malaikat setelah dari sini dia pindah ke sana. Matahari kan begitu juga. Tidak semua negara itu ketika kita pagi, bisa saja ada negara ini seperti ini masih malam. Ya, negara masih malam. Kita tidak bisa mengatakan ini ada kita siang itu 12 jam. Ada negara lain malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Ada juga di negara lain itu malamnya lebih pendek daripada siangnya. Malam hanya berapa jam saja, lain siang selalu. Seperti di mana itu? Di Kanada kalau tidak salah saya. Teman saya mengatakan saya puasa Ramadan bukan 12 jam, tapi 18 jam katanya, Pak. Cukup buat hal 18 jam ya, Pak. Apalagi yang kita naik pesawat, Pak. Jadi teman saya sudah siap-siapkan dia jam ada ini buka puasa nanti. Dia berangkat dari Bandara Pak Soekarno Hatta ke
Ketika dia lihat, waduh ini pas sudah buka puasa. Waktu dia keluar masih pagi Pak. Mentang bengok. Jadi kata pramugarinya, ini belum lagi Pak, belum maghrib lagi. Coba Bapak lihat itu, jam masih apa? Masih zuhur Pak. Jadi bagaimana? Ya Bapak tunggu saja sampai ini. Kapan itunya? Aduh hancur saya katanya. Gimana ini? Akhirnya kapan terus? Kapan mau malamnya katanya. Setelah dia kira-kira rupanya hampir 18 jam di dalam pesawat ini. Jadi setelah itu baru buka puasa. Kalau kita ini mungkin sudah jam tengah malam Pak, tapi itu baru saja maghrib. Jadi memang seperti itu dia. Jadi artinya apa? Matahari juga demikian. Dia roker-roker ya. Ini kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari. Begitulah malaikat ketika Lailatul Qadar. Nanti setelah kemari maka pindah ke sana, maka pindah ke sana, maka pindah ke sana. Inilah rahasia di balik ayat tanazzalul malaikah. Tanazzalu berasal dari kalimat tatanazzalu. Sebenarnya apa? Nazzala, tanazzala, tatanazzala. Karena kalimat tata, orang bahasa Arab susah. Tatanazzalu malaikah, maka dihilangkan satu tak menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Banyak ayat-ayat lain yang seperti itu. Artinya kebiasaan orang Arab itu kalau ini begini. Makanya Al-Qur'an itu gaya bahasanya kadang-kadang mengambil kebiasaan orang-orang Arab itu. Makanya orang Arab itu heran, ini kok begini Quran ini, kok tahu dia ya? Ini kok bisa tahu begini? Ini kok bisa begini? Makanya salah satu yang sangat aneh dalam Al-Quran itu, sama saya ada kitabnya Balaghatul Quran. Ada juga kitab sama saya, ada lafaz-lafaz yang membuat orang Arab itu merasa takjub. Kenapa takjub? Di dalam Quran itu mengumpulkan semua lafaz-lafaz yang ada di jazirah-jazirah Arab itu. Ya. Contoh Taha, itu bukan lafaz Arab itu Taha. Bil qistasil mustaqim, itu bukan bahasa Arab. Capek kita cari dalam bahasa Arab enggak ketemu itu apa qistas itu, Pak. Kemudian yang ketiga, zanjabil dalam Al-Qur'an. 2 kali diulang yang dalam profesi yang berbeda. Zanjabil, janzabil. Itu bukan bahasa Arab juga. Kemudian selanjutnya yang keempat apa nih? Inna hudna ilaik. Kita cari apa itu hudna ilaik? Enggak ketemu, Pak. Rupanya kalimat-kalimat ini adalah teradopsi dari negara-negara yang dekat dengan Mekah Al-Mukarramah, Pak, Saudi Arabia. Toha itu bahasa Ethiopia ini. Ethiopia sekarang kalau kita ke Ethiopia, mereka bukan bahasa Arab ngomongnya. Ya. Hanya bukan bahasa Arab. Maka ketika kami sampai ke Ethiopia, kami ngomong bahasa Arab, mereka mengatakan, ngomong apa kalian katanya, Pak? Bisa bahasa Inggris? You can speak English dengan kami. Saya bilang, jadi kalian bahasa? No katanya, enggak pandai bahasa Arab. Rupanya bahasa entah bahasa apa itu, Pak. Lain sekali mereka itu ya. Makanya Toha itu bukan bahasa Arab, bahasa orang Ethiopia. Toha itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Laki-laki yang perkasa, ar-rajulul qawim. Ya. Ayat inilah yang pertama sekali didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu cerdasnya luar biasa. Dia paham betul bagaimana bahasa Ethiopia. Dia paham betul bagaimana bahasa Mesir dan lain sebagainya. Dia paham betul, Pak. Kenapa? Umar itu seorang sastrawan, Pak. Sastrawan itu dia nanti berkumpul dengan sastrawan lain, Pak. Ada berkumpul. Akhirnya apa? Khazanah ilmunya itu banyak sekali, Pak. Dan dia tahu betul kalau Taha itu bukan bahasa Arab. Makanya ketika dia pertama sekali mendengar ayat itu bergetar hatinya. Apa ini? Belum pernah saya dengar ini. Itu bahasa Ethiopia itu. Kenapa bisa sampai kemari? Ya ini, Pak. Kalau itu katanya perkataan Muhammad, tak mungkin Muhammad tahu itu, tak mungkin ini, Pak. Kata Umar bin Khattab. Makanya ketika dibacakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi Allah mengatakan Taha, wahai pemuda yang kuat dan perkasa. Umar bin Khattab merasa ini untuk saya ini. Maka takut sekali Umar, Pak. Yuk kelun, ini untuk saya ini. Tidak mungkin kata-kata lain karena Taha itu apa? Yang perkasa di jazirah itu. Waktu itu yang paling perkasa, paling hebat dan kuat pada waktu itu tidak ada lain cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Saya turunkan Al-Quran itu bukan untuk menyesakkan jiwamu, tetapi untuk petunjuk bagimu. Maka dia ketakutan yang luar biasa. Dan dia ingin tahu sama adiknya, itu yang kau baca tadi apa itu? Saya belum pernah dengar itu. Apa itu? Kok indah sekali, bagus sekali. Kalau kita setiap hari kita dengar kaset-kaset, karena kita tidak tahu keindahan Al-Quran. Taha di masjid, kaset-kaset tetapi kok nggak ada kaset lain ya? Kemarin itu juga saya dengar. Kemudian pergi ke masjid lagi dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Diurus surah Ar-Rahman. Tuhan aturan lain. Padahal kalau kita pahami itu, oh my, mudah tanya Pak kita dengar itu, Pak. Takutnya luar biasa. Kalau kita tahu, Pak, kita paham, Pak. Ya. Jadi untuk tahap pertama itu, artinya untuk bisa kita memahami tafsir itu, paling enggak
Terjemahan dulu kita sudah paham, Pak, terjemahannya. Ya, terjemahan dasar itu. Jadi kemudian setelah terjemahan dasar kita naik sedikit ke tafsir jalan lain. Jalan lain itu memberikan jalan itu memberikan jalan kepada kita sebagai pemula untuk memahami tafsir. Kenapa? Beliau itu tidak berat sekali tafsir beliau. Maka kalau ingin beli tafsir nanti boleh tafsir jalan lain. Setelah itu apa? Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir sudah mulai menganalisa. Setelah itu apa? Ini baru Pak tafsir yang banyak. Ada yang mengkaji melalui psikolog tasawuf. Ada yang mengkaji melalui bahasa. Ini sudah susah kita, Pak. Ada yang mengkaji secara banyak macam itu kajian-kajian tafsir. Maka tafsir itu banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Dari sudut pandang mereka yang berbeda. Siapa mereka itu? Mereka ahli hadis. Maka menafsirkan Al-Quran melalui hadisnya. Mana contohnya? Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, beliau itu menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis-hadis. Ya, artinya sudah level-level tinggi lagi, Pak. Kan level-level gedenya kan, Pak. Kita ini kalau mau level-level kita terjemahan dulu lah. Ya. Terjemahan itu pun banyak sekali saya lihat sekarang. Terjemahan itu berbeda-beda terjemahannya. Contoh begini. Ini terjemahan yang belum pernah berubah lagi. Padahal saya sudah mengatakan itu di Kemenak itu saya katakan ini seperti ada salah paham nanti saya bilang. Contohnya seperti Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu bukan sapi betina, Pak. Tidak ada sapi betina Al-Baqarah. Al-Baqarah itu satu ekor sapi, mau betina mau jantan namanya Al-Baqarah. Satu. Yang kedua, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di dalam terjemahan itu diterjemahkan, ketika di padang mahsyar nanti Allah turun bersama para malaikat. Allah berdiri di depan dan mereka bersaf-saf. Coba perhatikan di dalam terjemahan. Itu membuat kekeliruan bagi seorang yang membaca Al-Quran. Seakan-akan apa? Allah seperti malaikat. Padahal bukan itu maksudnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat Allah itu memberikan perintah kepada malaikat untuk turun semuanya dari langit sehingga mereka semua turun ke padang mahsyar itu. Mereka bersaf-saf berdiri semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah beda artinya, Pak. Tapi dalam terjemahan disebutkan Allah turun bersama para malaikat. Seakan-akan Allah punya tempat bersama dengan malaikat mujassamah, Pak. Kemudian Allah duduk dan berdialog dengan malaikat. Ya kan sudah lain. Maka nanti akan munculkan image orang lain. Malaikat itu seperti Allah, naudzubillah min dzalik. Allah seperti malaikat seperti itu. Jadi makanya bukan seperti itu sebenarnya. Walaupun itu terjemahan ya. Contoh lain lagi, Pak. Ini sekarang sudah diperbaiki ya. Dalam surah An-Nisa. Yubayyinu lakum wa yubayyinullahu lakum an tadillu pada akhir surah An-Nisa. Jadi di dalam surah An-Nisa itu cerita tentang harta warisan. Seorang suami kalau meninggal istrinya tidak punya anak, suami dapat setengah. Kalau istrinya punya anak, suami seperempat. Itu dia dalam surah An-Nisa. Terakhir Allah mengatakan, Allah memberitahukan kepada kamu seperti itu, antadillu. Ini kita lihat secara lafadznya, Pak, supaya kamu sesat ya, Pak. Kita lihat kok supaya sesat ini. Itu terjemahannya memang seperti itu. Padahal bukan itu sebenarnya. Di dalam Al-Quran ada kalimat yang tidak dituliskan dalam Al-Quran. Antadillu maknanya Allah tadillu, supaya tidak sesat. Kalimat seperti ini itu ada 4 kali dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dengan menghilangkan kalimat la-nya. Sehingga seorang salah menerjemahkan. Yang sebenarnya supaya tidak sesat. Kita menerjemahkan antadillu, an itu supaya, tadillu itu sesat. Padahal kalimat sebenarnya adalah Allah tadillu, supaya tidak sesat. Makanya di dalam pembagian harta warisan, kenapa berlaku 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, ada asabah? Karena ribut ya, Pak. Kalau tidak ribut tidak berlaku itu. Contoh apa? Seorang anak mengatakan, saya tidak perlu harta, ini untuk kamu saja semua ya. Saya tidak perlu ini untuk kamu saja semua, tidak perlu saya. Biar untuk adik saja, untuk kakak saja, tidak perlu saya. Itu tidak perlu pembagian harta warisan, Pak. Tapi kalau sudah ribut-ribut, saya tidak mau ini, saya kurang ini, saya tidak mau itu, saya yang lebih banyak kerja, saya lebih banyak ini, saya mau harta lebih banyak. Nah, itu baru berlaku itu, Pak. Setengah, kapan dapat setengah, kapan 1/4, kapan 1/3 dan seterusnya. Ya, saya rasa cukup. Ya, sudah. Apa ada lagi, Bu? Ya. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Israfil. Ya. Ya, ya.
Iya. atau mati setelah menunggu 40.000 tahun. Iya. Proses sangkakala yang kedua, apakah diperintahkan Allah juga kalau Iya. diperintahkan Allah untuk hidup kembali, menghidup Iya. kedua. Iya, iya. Apakah ditawar pakai proses juga? Iya. Iya, iya. Oke, ya. Waalaikumsalam. Kita menjawab ini dengan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu diungkapkan yang belum melakukan tugasnya adalah Israfil. Israfil itu meniup sangkakalanya. Bagaimana model sangkakala? Sangkakala itu di dalam beberapa rujukan tafsir, setelah saya kumpulkan itu, di situ disebutkan kal karnil bakar, seperti tanduknya sapi. Ada tanduknya ini. Sekarang kan ada, kalau kita lihat itu ada bukan sapi-sapi biasa kita, enggak, sapi biasa kita kecil, Bu. Ini ada tanduk, ada sapi sapi India yang besar kali tanduknya. Jadi seperti itu diberikan gambaran. Ini memang ada dalam riwayat itu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga demikian. Jadi digambarkan seperti kal karni itu seperti tanduk yang terus berada di mulutnya. Setelah dia tiup sangkakala itu, kan semua sudah habis. Dia juga meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa taala saja, yang lain makhluknya semua habis. Setelah itu, sebelum dibangkitkan malaikat-malaikat ini, makanya ada tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Uniknya, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan cuma beliau saja menurut saya menafsirkan seperti itu. Sebelum roh itu kembali ke tubuhnya, sebelum roh Israfil kembali ke tubuhnya, mereka semua berdiri di depan Allah bersaf-saf. Makhluk begitu juga, semua bersaf-saf. Karena apa? Sebentar lagi akan dia mengunjungi tubuhnya. Ya. Yang pertama sekali mengunjungi tubuhnya adalah Israfil. Israfil. Ketika dia sudah mengunjungi tubuhnya, dia sudah hidup, diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika dia tiup sangkakala yang kedua, ini pertanda apa? Roh itu semua kembali ke tubuhnya. Ketika semua kembali ke tubuhnya, disitulah bu'thirat ya. Bu'thirat itu apa? Tanah yang di bawah itu menjadi ke atas semua ke atas, semua ke atas. Makanya yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dibangkitkan kecuali binatang. Binatang enggak dibangkitkan lagi. Kenapa tidak dibangkitkan lagi? Di mana sebenarnya binatang itu? Maka binatang itu sebelum tiupan sangkakala yang pertama, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, tafsir Al-Baydawi, binatang itu sudah dibangkitkan semuanya oleh Allah. Makanya sebelum kiamat itu huru-hara terjadi. Binatang banyak sekali. Binatang banyak sekali. Binatang itu sudah dibangkitkan oleh Allah untuk menuntut balas satu sama lainnya. Ketika mereka sudah menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kepada binatang itu, kuni turaban. Jadi tanah kalian, akhirnya menjadi tanah semuanya. Ketika itu baru ditiup sangkakala yang pertama, hancur semuanya. Binatang tidak bangkit lagi. Ya. Maka jangan takut kita kalau kita pernah mendalimi nyamuk, nya duduk di urut kiamat pada masyar kita ikap lun. Awai lun jehji itu kayak ikap lun. Itu tidak ada. Ya, jadi paling-paling kita nanti secara moral saja, secara etika. Kita tidak berbaik sama binatang, sama kucing, kita mengurung kucing, mengurung ini sehingga dia mati di situ, itu nanti hukuman moral sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dipertemukan lagi dengan kucing itu. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, kita mendalimi si A akan ketemu dengan kita. Kita punya utang sama si B dan tidak pernah kita selesaikan, kita akan ketemu dengan si B itu. Jangan kita pikir enggak ketemu. Dan dia akan menuntut balas kepada kita. Yang A yang paling ini kita, dia minta nuntut balas bukan dengan duit yang kita pinjam sama dia, tetapi dengan amal ibadah kita. Kita padahal pinjam duit sama dia cuma 100.000. Tapi 100.000 itu harus dibarengi dengan amal ibadah kita, bisa saja pahala umrah untuk dia. Artinya sebandingkan rugi kita. Masa pahala umrah kita sudah capek umrah, kita capek kita salat tahajud, kita capek puasa, tiba-tiba pahala itu kita berikan kepada orang yang kita utangi cuma 100.000. Makanya sebelum kita meninggal dunia, selesaikan semua urusan dunia. Masalah utang kita, masalah ini, masalah itu, apapun yang bersangkut paut dengan manusia suruh selesaikan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu menyuruh sahabatnya, kalau kamu mau tidur, tulislah utangmu di sebuah secari kertas dan letakkanlah di bawah bantalmu. Supaya apa? Kalau kamu meninggal tengah malam nanti, ada orang melihat kamu, kamu punya utang. Kenapa? Karena hidup itu di antara dua doa. Antara doa tidur dan doa bangun tidur. Enggak ada lain. Ada orang baca doa tidur, enggak ada baca doa bangun tidur lagi. Kenapa? Sudah meninggal dunia beliau. Beliau baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enggak ada bangun-bangun lagi. Ya, Mas. Jadi kalau enggak bangun lagi berarti sudah meninggal beliau.
Ada juga orang yang baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi, ya baca. Setelah baca itu, tidak ada tidur lagi, Pak. Artinya apa? Tidak ada tidur lagi, dia sudah meninggal dunia. Dalam aktivitasnya sudah meninggal dunia, enggak sempat tidur lagi. Maka kehidupan itu di antara dua doa. Antara doa bangun tidur, doa tidur dan doa bangun tidur. Berarti kalau kurang satu saja itu berarti hanalir, enggak ada lagi. Ya, makanya usahakanlah setiap tidur itu baca doa. Kita takut apa? Setelah kita tidur kita enggak bangun lagi. Paling enggak kita tadi sudah baca doa tadi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Atau kita baca apa doa ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau kita berzikir sebelum tidur, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Atau kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling enggak itu sudah menjadi modal kita. Kalau kita ini mau ketika meninggal dunia husnul khatimah. Mana husnul khatimah apa? Keadaan terakhir kita apa? Kita baca ini. Karena dalam tidur itu tidak dianggap apa-apa kita. Rufi al-qalam. Terakhir posisi kita sebelum kita meninggal dunia kita sedang baca ayat Al-Quran. Ya baik sedang pegang mati dengar aja umatnya. Habis dengar dibangkitkan oleh Allah meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kenapa? Terakhirnya dia buat maksiatnya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya minta maaf mungkin selama ini ada bahasa yang susah dipahami, bahasa yang sulit. Karena saya tidak tahu mengungkapkan bagaimana bahasa lain untuk mengungkapkan ini. Jadi makanya nanti kadang-kadang muncul bahasa-bahasa istilah-istilah Arab saya munculkan. Jadi artinya kalau ingin memahami tafsir itu bisa memahaminya melalui tafsir Ibnu Katsir. Sekarang sudah ada dijual tafsir Ibnu Katsir. Saya lihat murah sekali tafsir kalau dibandingkan dengan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya mahal sekali. Saya tidak tahu mahalnya bagaimana. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya ada tafsir Ibnu Katsir. Sekarang masalahnya kita mau baca atau tidak. Waktu kita lihat umat terbaik hal legau. Kok tebal sekali tafsirnya. Jadi terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau ingin ini lagi, boleh juga di dalam Android ada aplikasinya di situ. Jadi buat saja itu kan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain, terjemahan tafsir Jalalain. Tapi nanti buka selalu melalui HP, itu bisa juga sambil duduk-duduk daripada yang enggak bermanfaat entah apa-apa itu, bagus buka-buka tafsir sekali-sekali. Oh ini banyak. Oh ini maknanya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.